Pasti ada upaya nyata untuk secara ilegal memasuki rumah terdakwa. Hanya berdiri mengancam di pintu atau di halaman tidak akan memenuhi syarat. Selain itu, Castle Doctrine tidak berlaku jika terdakwa membiarkan korban masuk ke dalam rumah, tetapi memutuskan untuk memaksa pergi. Di sebagian besar negara bagian, penggunaan kekuatan mematikan harus masuk akal. Dalam situasi tersebut, biasanya terdakwa yang tidak dapat membuktikan bahwa mereka berada dalam bahaya tidak akan diizinkan untuk mengklaim pertahanan di bawah Undang-Undang Doktrin Castile. Baik. Sementara beberapa negara masih menerapkan penafsiran hukum umum. Sebagian besar negara telah mengesahkan undang-undang tertulis, versi undang-undang Castle Doctrine, yang secara khusus mengeja apa yang diperlukan atau diharapkan dari orang-orang sebelum beralih ke penggunaan kekuatan mematikan. Di bawah undang-undang doktrin Castile seperti itu, terdakwa menghadapi tuntutan kriminal yang berhasil membuktikan bahwa mereka bertindak membela diri sesuai dengan hukum, dapat sepenuhnya bebas dari kesalahan apapun. Dalam praktik hukum yang sebenarnya, Undang-Undang Castle Doctrine negara formal membatasi di mana, kapan, dan siapa secara hukum dapat menggunakan kekuatan yang mematikan. Seperti dalam semua kasus melibatkan pembelaan diri, terdakwa harus membuktikan tindakan mereka dibenarkan di bawah hukum. Beban pembuktian ada pada terdakwa. Terdakwa pasti berada di dalam rumahnya ketika diserang dan bangunan tersebut harus menjadi tempat tinggal terdakwa yang biasa. Upaya untuk menerapkan Castle Doctrine untuk mempertahankan penggunaan kekuatan memastikan selama serangan yang terjadi di halaman atau banyak terdakwa tetapi di luar rumah biasanya gagal. Castle Doctrine berasal sebagai teori hukum awal yang berarti itu adalah hak alami yang diterima secara universal dari pembelaan diri daripada hukum yang tertulis secara formal. Di bawah penafsiran hukum, umumnya Castle Doctrine memberi orang hak untuk menggunakan kekuatan mematikan untuk mempertahankan rumah mereka atau daerah teritorial mereka. Tetapi hanya setelah menggunakan segala cara yang masuk akal untuk menghindari melakukan hal itu dan berusaha mundur dengan aman dari penyerangan mereka yang mengancam daerah teritorial itu sendiri. Terima kasih. Nama aku Eki Febriwardani dengan NIM 131220050 dari kelas Hukum Internasional R. Jadi beberapa negara bagian masih menerapkan hukum umum Decreed Castle Doctrine ini, bahwa terdakwa memiliki beberapa tugas untuk mundur atau menghindari konfrontasi sebelum menggunakan kekuatan yang mematikan. Nah, sebagian besar undang-undang istana negara tidak lagi mengharuskan terdakwa melarikan diri dari rumah, dari tempatnya dia berada, sebelum menggunakan kekuatan yang mematikannya itu yang disebutkan sebelumnya. Nah, menurut kelompok kami untuk Castle Doctrine ini bisa masuk nggak sih kalau di Indonesia? Sebenarnya kita juga sudah menerapkan Castle Doctrine di mana kita mengenalnya dengan nama hukum adat. Nah, kalau hukum adat ini kita di beberapa tempat ya seperti Batak, Papua dan lain sebagainya pasti mengutamakan terdakwa itu selalu menggunakan hukum adat terlebih dahulu, baru jika tidak bisa diproses dengan hukum adat bisa naik ke bisa naik ke ranah hukum negara gitu. Jadi kalau semisal sudah masuk atau belum ya sudah ya sebenarnya ya. Seperti itu argumentasi tentang Castle Doctrine ini dari kelompok kami.